Di pasar 2 jutaan, persaingan antar vendor smartphone saat ini lagi panas-panasnya. Karena banyak HP yang masuk kategori smart buy di kisaran harga segitu. Berbagai strategi pun disusun rapih oleh tiap-tiap vendor agar daya saing mereka tetap terjaga. Nah, ada satu lagi nih yang baru. Fokus utamanya ke kualitas hasil kamera. Perkenalkan, Alcatel Flash 2. Kembali saya ingatkan untuk masuk ke Lazadanya lewat situs shopback.co.id ya guys, biar kamu bisa dapetin cashback lagi 2,5% dari harga Alcatel Flash 2-nya. Jadi kalau harga HP-nya sekitar 2 jutaan, kira-kira kamu bisa dapat cashback 50 ribuan lah, karena ini masuknya barang elektronik. Kalau barangnya non elektronik kayak bed cover, mainan anak, atau tas koper misalnya, cashbacknya bisa sampai 6% men. Bahkan, buat barang-barang berkategori fashion kayak tas, sepatu, baju, cashbacknya sampai 10% cuy. Informasi lengkap dari A sampai Z tentang Shopback ini juga ada di website kita, obatgaptek.net, yang linknya ntar saya kasih di bawah deh ya. Oke, balik lagi ke HP-nya. Alcatel Flash 2 ini sementara dijual eksklusif hanya lewat program flash sale di lazada.co.id. Sementara ini ya, kedepannya sih belum tahu. Seharga 2 juta kurang 1000. Di dalam boxnya yang cukup keren, ada device-nya, Alcatel Flash 2 warna Volcanic Gray. Di websitenya sih ada yang warna Mica White juga ya, tapi nggak tahu bakal nyampe sini apa nggak. Lalu kitab-kitab dan kartu service center di seluruh dunia tapi. Oke. Kemudian kita dikasih juga back cover letter lux. Ntar kita coba pasang ya, kelihatannya sih keren. Oke, mantap. Lalu earphone yang udah bertipe in-ear monitor, charger beroutput 1 ampere saja, dan terakhir kabel data. Oke, cukup lengkap ya isi boxnya. Sip. Desain mukanya secara estetika cukup kayak aksen. Walau saya pribadi bukan fans list chrome kinclong yang padahal plastik sih, tapi itu masalah preferensi aja deh. Dan juga bezelnya yang tebal, terutama di area dagu sama dahi. Pengennya sih bisa dipotong lagi ya, biar kesan compactnya dapat gitu. Satu lagi yang patut di-mention soal desainnya yaitu ujung-ujungnya yang lancip. Kalau dipakai biasa sih nggak masalah, tapi kalau dipakai gaming setengah jam aja, ya sampai sakit sih enggak, tapi kurang nyaman kali ya bahasanya. But no problem lah, hal-hal kecil aja kok. Dibalikin HP-nya dan warna hitamnya yang gagah ditabrak chrome di sana sini. Yap, hip hop bling banget. Berasa dan terasa kayak HP mahal ya, beneran. Nggak pernah kelihatan dekil dan gripnya juga enak banget. Rasanya nggak kayak megang HP, lebih ke kayak pegang apa ya? Kayak batu-batu gitu, batu ulkan kali ya. Nah itu. Pokoknya walau kembali ke masalah selera, tapi kalau saya sih suka banget sama desain, tekstur, dan pewarnaan back covernya. Tombol kapasitif udah dikasih lampu backlight, dan LED notifikasi juga udah ada. Plus, ada tombol shutter kamera loh. Oh ya, satu lagi yang kelewat. Walau back covernya bisa dibuka buat masukin 2 kartu SIM sama micro SD, tapi baterainya sendiri nggak bisa dilepas pasang ya. Udah ditempel nyatu sama body. Oke. Nah, ini juga yang saya suka, UI-nya yang memadukan kecepatan Android murni yang ringan dan hemat RAM dengan beberapa fitur gestur yang intuitif. Hasilnya mantap abis. Segala sesuatunya berjalan dengan super gesit. Tinggal semoga kontinuitas update firmware-nya juga terjaga ya. Amin. Beberapa bloatware masih terlihat sih, tapi nggak banyak kok. Dan rata-rata bisa di-uninstall. Jadi di sektor UI-nya, well, no complaint man. Oke, lanjut ke display. Sebenarnya visual display-nya nggak buruk kok. Tapi ada beberapa HP di kisaran harganya yang punya layar lebih bagus. Dan oke-nya lagi nggak ada masalah di sensitivitas layarnya yang support 5 poin multitouch ini. Aktivitas mengetik, scrolling, sampai gaming berasa nyaman dan responsif. Paduan prosesor, RAM, dan memori internalnya sudah sangat memadai untuk apapun aktivitas bersmartphone Android modern saat ini.
Gaming seberat apapun bakal dengan mulus dijalankan di Alcatel Flash 2 ini. Bahkan setelah berjam-jam non-stop main game HD, penurunan performanya nggak terasa signifikan, berkat suhu komponen yang cukup terjaga. Yang istimewanya adalah kemampuan multitasking, Android murni. Yap, berpindah-pindah apps bahkan games terasa lancar dan mudah, tanpa harus menutup apps yang baru kita tinggalkan. Asik nggak sih? Sebenarnya Alcatel Flash 2 ini udah support dual 4G LTE, yang artinya baik SIM 1 maupun SIM 2 sama-sama bisa berlari di jaringan 4G. Hanya sayangnya 4G LTE di 900 MHz belum disupport, tapi smartphone dan bot malah bisa 4G di sini. Dan catatan, hanya dipakai internetannya aja, jadi nggak bisa nelfon atau kirim SMS pakai smartphone. Cara setting 4G smartphone-nya sama kok sama Meizu M2 Note yang ada tutorialnya di website teman saya, gontagantihp.com. Linknya ada di bawah ya, boleh dicek nanti. Sensor gyro dan magnetic belum ada di sini, tapi sensor auto brightness dan fitur USB on the go sudah tersedia untungnya. Daya tahan baterainya dirasa cukup buat seharian dengan dual SIM nyala dan pemakaian yang lumayan intens, tapi nggak bisa lebih dari sehari. Jadi di sektor hardware, selain nggak lengkapnya sensor ama belum support 4G di 900 MHz, yang lainnya sih udah clear lah, nggak ada masalah. Dan ternyata nggak percuma Alcatel memilih untuk fokus buat memoles kualitas hasil tangkapan kamera di seri flashnya ini, karena hasil tangkapannya bisa dibilang salah satu terbaik di kelasnya. Tapi, ada tapinya, belum tentu cocok dengan selera semua orang, ataupun dengan semua jenis genre fotografi. Loh, kok bisa? Karena kalau ada satu kata yang mampu menggambarkan hasil tangkapan kameranya adalah agresif. Dengan saturasi warna yang sedikit genjot dari aslinya, ditimpa lagi dengan filter bernuansa warm plus kontras yang dipertajam intensitasnya. Hasilnya, warna-warna hasil tangkapan yang berani dan pekat. Karakter kameranya bakal cocok buat memotret close up, bunga, serangga, atau makanan dari jarak dekat dengan efek bokeh berkat aperturnya yang cukup besar, atau memotret manusia dengan maupun tanpa flash yang sukses memproduksi warna kulit yang nggak pucat. Hamparan rumput atau landscape pemandangan yang hanya memasukkan satu atau dua warna yang dominan aja dalam satu frame juga dapat terlihat lebih cantik dari aslinya. Tapi akan dirasa kurang cocok buat memotret situasi sudut kota yang sibuk dan penuh warna-warni yang tumpang tindih, atau bahkan area bermain anak-anak misalnya. Hasil tangkapannya akan terkesan chaos dengan warna-warna yang saling bertabrakan satu sama lain, nggak ada yang mau kalah. Dan buat softwarenya cukup bisa dieksplor karena banyak fitur-fitur yang unik memungkinkan kita untuk bisa mengkreasikan hasil tangkapan kamera dengan lebih kreatif. Oh ya, sedikit tambahan. Ada fitur unik yang baru saya temukan di sini, yaitu dalam keadaan standby atau layarnya mati, kita juga bisa memencet dan menahan beberapa detik tombol fisik kameranya buat langsung memoto dalam mode burst shot, walaupun layarnya masih mati. Buat foto selfie dengan kamera depannya, Alcatel Flash 2 ini juga yang terbaik di kelasnya. Ketajamannya oke, pakai lensa wide angle, dynamic range-nya pun lumayan, sampai lampu flash di depan yang bahkan bisa diatur intensitas lampunya. Pokoknya top lah. Jadi di sektor kamera, karakter agresif yang dipilih Alcatel buat kamera utamanya, well sebenarnya cukup beresiko sih. Tapi kalau nggak berani ngambil resiko buat tampil beda, ntar jadi nggak menonjol dong dari yang lain. Ya nggak? Dengerin musik pakai earphone bawaannya, ya masih oke lah. Istilahnya kalau nggak punya earphone yang mahal sih masih bisa dipakai lah sambil nabung. Tapi kalau tabungannya udah ngumpul, buat yang hobi musik, saya sarankan untuk ganti dengan earphone yang lebih mantap. Karena baru berasa wahnya musikalitas di Alcatel Flash 2 ini setelah earphone-nya di-upgrade. Speaker bodinya keras sih dan nggak pecah ketika di-set pada volume maksimal. Tapi terdengar tipis dan kering dengan treble yang sangat dominan. Oke,
saya akhirnya sampai kepada kesimpulan, jadi ternyata yang paling berkesan buat saya pribadi dari HP yang kabarnya fokus memulai vektor kamera ini adalah UI-nya, bukan kameranya. Tapi yang jelas ini sangat tercermin dari kinerja gaming, browsing, hingga multitasking yang berasa lebih ringan, cepat, dan mulus di Alcatel Flash 2 ini. Yang berasa berkesan kedua baru kameranya. Warnanya nonjok banget. Walau bagi golongan orang yang prefer dengan warna-warni yang lebih akur, bakal kurang cocok kayaknya ya. Tapi buat kamera depannya sih, saya yakin semua golongan bakal cocok kok. Bagus soalnya. Yang ketiga, desain back covernya yang pokoknya saya demen banget. Plus, dikasih flip cover lagi. Yang dirasa masih kurang paling sensor-sensor yang belum lengkap, speaker body, ama belum support 4G di 900 MHz saja paling. Kalau yang lain-lain kayak kualitas layar, daya tahan baterainya sih memang nggak wah, tapi saya nggak bakal komplain juga. Cukup-cukup aja deh. Jadi di harga 2 jutaan, Alcatel Flash 2 ini cukup punya daya saing dengan pilihan strateginya yang memegang 3 kunci favorit. UI, kamera, dan desain. Jadi, apakah salah satu kunci tersebut bisa membuka hati Anda? Ya elah. Keep cool and gak gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.